Analisa lini belakang skuad Garuda jelang lawan Myanmar, gelar latihan tertutup. Timnas Indonesia dan Thailand diam-diam beri kejutan. Klaim kocak Vietnam miliki sosok Erling Haaland. Rahasia Kelvin Verdong, si manusia 5 paru-paru. Push leg di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Rahasia Kelvin Verdong, si manusia 5 paru-paru. Kelvin Verdong yang menjadi andalan timnas Indonesia membongkar rahasia terkait kondisi fisiknya yang selalu ekstra di dalam lapangan. Tak bisa dipungkiri menempati posisi di sektor kiri, Verdong cukup sering membantu serangan saat bersama skuad Garuda dan NEC Nijmegen. Kendati demikian, pemain berusia 27 tahun ini bisa tiba-tiba sudah berada di sektor pertahanan untuk mengantisipasi serangan balik lawan. Hal itu tentu membutuhkan fisik yang bugar karena dia harus aktif saat menjaga ruang. Berbicara kepada podcast Tom Haye, Kelvin Verdong menjelaskan awalnya kondisi fisiknya tidak seperti ini. Bahkan ia mengaku kesulitan untuk mendapatkan fisik yang sangat bugar. Namun Verdong dengan tegas melakukan perubahan karena persaingan di posisi bek kiri cukuplah berat. Pemain berjuluk Lupi tersebut memilih untuk menambah sesi latihan fisik bersama Nijmegen. Selain itu, dia juga terus berkomunikasi dengan pelatih fisik klub agar bisa menjadi lebih baik. Setelah latihan, Verdong sendiri masih rutin untuk menambah sesi fisiknya dengan berlari. Ini jadi jalan agar dia bisa terus menjaga kondisinya dan memiliki kebugaran yang baik. Hal itu pun sontak membuat pelatih Sintayong terkagum-kagum. Bahkan Tom Haye sendiri menilai Verdong layaknya pemain yang memiliki paru-paru spesial dan memakai 5 baterai. Dia orang santai di luar lapangan. Ini lucu karena kalau dia di dalam lapangan seperti berubah. Dan Anda bisa lihat dia di pertandingan timnas. Dia seperti pakai 5 baterai. Terus bermain, berjuang, maju ke depan. Ujar Haye dalam podcastnya. Klaim kocak Vietnam miliki sosok Erling Haaland. Baru-baru ini pelatih timnas Vietnam Kim Sang-sik memutuskan untuk menambahkan nama striker Nguyen Xuan Son atau Rafaelsen ke dalam daftar 26 pemain untuk ASEAN Cup 2024. Menurut laporan sejumlah media Asia Tenggara, kehadiran bomber asal Brazil ini akan membantu meningkatkan kekuatan serangan timnas Vietnam secara signifikan. Rafaelsen sendiri diketahui memiliki postur tubuh yang ideal, yakni dengan tinggi badan 185 cm. Di saat yang sama, pemain berusia 27 tahun itu mempunyai sejumlah kemampuan seperti kecepatan, pemilihan posisi, penyelesaian akhir, dan duel udara. Musim ini, Rafaelsen pun terus mempertahankan performa impresifnya dengan mencetak 14 gol dan 1 assist dalam 13 pertandingan yang dimainkannya di semua kompetisi. Mengomentari penampilan Rafaelsen di timnas Vietnam, komentator sekaligus pakar sepak bola Quang Huy berbagi pendapat di On Sport. Menurut Quang Huy, Rafaelsen ibarat seperti bomber tajam yang dimiliki Manchester City, yakni Erling Haaland. Quang Huy sendiri menilai kehadiran Rafaelsen akan mampu memberikan ancaman serius kepada timnas Indonesia sebagai salah satu rival Vietnam. Sontak saja klaim kocak Vietnam ini mengundang sorotan dari berbagai akun sepak bola tanah air di Instagram. Bahkan, netizen Indonesia pun langsung membalas bahwa skuad Garuda memiliki sosok Erling Caraka, yang notabene julukan untuk hoki Caraka. Gelar latihan tertutup timnas Indonesia dan Thailand diam-diam beri kejutan. Timnas Thailand bakal memulai perjuangan mempertahankan gelar juara di ASEAN Cup 2024 dengan menghadapi timnas Timor Leste di grup A. Pertandingan kedua tim bakal berlangsung di Stadion Hang Dai, Hanoi, Vietnam. Timor Leste sendiri terpaksa berkandang di Vietnam lantaran stadion di negara mereka belum memenuhi standar internasional. Thailand sendiri telah tiba di Vietnam sejak Jumat yang lalu. Skuad asuhan Masatada Ishii ini juga menggelar latihan tertutup guna menjaga privasi strategi. Hal yang sama pun juga dilakukan oleh Sintayong setibanya di Myanmar. Skuad Merah Putih tampak menjaga kualitas persiapan para pemain muda tanpa mendapatkan sorotan dari media luar.
Sintayong bahkan menegaskan akan menjaga mental para pemain yang masih minim pengalaman di Piala AFF kali ini. Menariknya, pelatih asal Korea Selatan itu membeberkan bahwa mentalitas bertanding tim muda merah putih telah digeber. Sintayong sendiri mengungkapkan saat awal-awal melatih, skuad merah putih mempunyai mentalitas yang mudah menyerah dan kini hal tersebut telah musnah. Untuk itu, adapun hasil di Piala AFF kali ini, Sintayong berharap supporter Garuda tetap memberikan dukungan. Sebab para pemain dalam proses regenerasi, sementara para pemain kunci tengah dijaga untuk tetap berada di level Asia, hingga nantinya bisa lolos ke Piala Dunia. Analisis lini belakang skuad Garuda jelang lawan Myanmar. Di tengah persiapan terakhir jelang lawan Myanmar, PSSI sepertinya tengah uji nyali terkait materi pemain yang diterjunkan ke Piala AFF 2024. Berbeda dari edisi sebelumnya, kini timnas Indonesia dijejali pemain muda dengan usia rata-rata 20,9 tahun. Keputusan yang sangat berani, mengingat tim asuhan Sintayong bakal bertarung dengan lawan yang masih mengandalkan pemain senior. Kendati demikian, edisi kali ini membuat supporter Garuda terbelah jika ditanya mengenai target timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Sebagian menganggap gelar juara Piala AFF tak lagi penting, mengingat kiprah timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang menjadi sorotan dunia lantaran mampu bertahan hingga ronde ketiga. Sebagian lagi beranggapan bahwa Piala AFF harus dimenangkan, sebab di samping belum pernah juara, Piala AFF masih merupakan turnamen paling bergengsi di Asia Tenggara meski tak masuk agenda FIFA. Kendati demikian, Sintayong menegaskan telah memilih pemain terbaik dari semua lini untuk prospek jangka panjang. Utamanya lini belakang, dari 24 pemain 10 diantaranya pemain bertahan. Muhammad Ferrari, Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam merupakan langganan timnas senior pun akan bahu-membahu dengan bek muda. Di mana deretan bek muda yang tak kalah beken seperti Kade Arel Priyatna, Sultan Zaki, Kakang Rudianto, Robi Darwis, Mikel Alfredo Tata, Ahmad Maulana, dan Doni Tripamungkas. Doni Tripamungkas serta Kade Arel Priyatna sendiri besar kemungkinan bakal mendapatkan banyak menit bermain di Piala AFF 2024 ini. Mengingat keduanya adalah sosok penting di timnas Indonesia U20, besutan Indra Syafri yang juga sukses mengantarkan Indonesia ke singgasana juara Piala AFF U19 2024 pada Juli lalu. Walau beda jam terbang, namun Asnawi Mangkualam serta para koleganya di timnas senior dipercaya bisa tampil solid bersama Doni Tri dan kawan-kawan.